Shalom, kita kembali dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Kita sudah berada pada Imamat pasal yang ke-20. Dalam pasal yang ke-19, Allah berbicara tentang kudusnya hidup. Dia berbicara kekudusan secara umum. Kita tahu saudara-saudara bahwa hidup dalam kekudusan itulah kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan di sana. Kita hidup sebagaimana seharusnya kita hidup sebagai ciptaan Tuhan yang kudus. Dalam pasal yang ke-20, Tuhan meminta secara khusus umat Tuhan memiliki kehidupan yang berbeda sebagai umat pilihan Allah. Tidak hidup seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki pola hidup atau cara hidup yang jauh dari standar kekudusan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan berfirman di sini, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molokh, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Tuhan meminta kepada bangsa Israel satu hidup yang berbeda. Tidak seperti kebiasaan-kebiasaan yang banyak terjadi pada masa itu. Dan ada beberapa dosa di sini, saudara-saudara, kesalahan-kesalahan atau kebiasaan buruk yang merupakan dosa di hadapan Tuhan yang Tuhan mau dihindari oleh orang Israel. Yang pertama dia, supaya tidak menyerahkan anak-anak mereka kepada Molokh. Betapa perlunya saudara-saudara mereka hidup untuk tidak seperti bangsa lain yang suka mempersembahkan anak mereka kepada dewa-dewa mereka. Saudara-saudara yang saya kasih, mungkin kita berkata saya tidak mempersembahkan anak saya kepada dewa. Ya, kita tidak memberi anak-anak kita, saudara. Hari-hari ini tidak ada orang yang mempersembahkan atau memberi anaknya kepada patung-patung berhala dengan mempersembahkannya di atas mezbah, memotongnya. Tidak ada. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, berapa banyak orang tua yang tidak memberikan kebenaran kepada anak-anak, tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan kebenaran, saudara-saudara. Tidak juga saudara mengajari mereka. Semua orang tua bergantung kepada guru sekolah minggu, kepada pembina rohani di gereja yang hanya sekali seminggu. Nah, bagaimana di saat pandemi? Yang gereja-gereja banyakkan tutup, saudara-saudara, lewat online, dan hanya melayani secara umum lewat online dan tidak ada sekolah minggu. Sebenarnya tugas tanggung jawab utama orang tua adalah mengajari mereka, membina mereka, menyampaikan kepada mereka jalan keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih, tapi banyak orang tua memberikan kepada anak-anak mereka, saudara-saudara, ya, barang-barang mewah sekarang ini, elektronik, dan menyibukkan anak mereka dengan itu dan tidak mengenal sama sekali hadirat Tuhan. Ini sama kita dengan mempersembahkan anak-anak kepada Molokh. Saudara-saudara yang saya kasihi, seringkali orang tua berpikir bahwa itu adalah tugas gereja. Tidak. Alkitab tidak pernah menulis bahwa itu tugas gereja. Itu adalah tugas orang tua untuk membawa anak-anak mereka mengenal Allah. Gereja, saudara-saudara, hanya menjadi sarana. Berapa persen saja, mungkin itu tidak sampai 10% yang dapat memberikan kepada mereka. Tetapi seluruh teladan itu, seluruh saudara-saudara, akan kebenaran itu harusnya disampaikan di rumah masing-masing. Rumahlah gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, dosa yang tidak baik di sini, saudara, adalah meminta nasihat kepada para peramal. Wow, nasihat para peramal-peramal, saudara, dan anak-anak muda kita, saudara,
tidak diajari tentang hal-hal seperti ini, dan mereka mulai mencari di dalam gadget mereka, sio mereka, bintang-bintang kelahiran mereka, mencari saudara-saudara hal-hal yang berhubungan dengan itu semua, yang memberitahukan akan keadaan hidup asmara mereka, keuangan mereka, hubungan mereka setiap bulannya. Inilah peramal-peramal saudara yang banyak muncul yang tidak disadari. Dan akhirnya apa yang terjadi, dosa yang terjadi yang berikutnya di dalam sini dikatakan mengutuk orang tua. Anak-anak tidak peduli lagi kepada orang tua, karena orang tua sendiri tidak mempedulikan anak. Orang tua hanya memberikan mereka uang, orang tua hanya memberikan barang permintaan mereka, dan mereka tenggelam di dalamnya dan menyembah kepada Molok itu, kepada para peramal-peramal yang ada di dalamnya, dan mereka mulai menentang orang tua. Saudara-saudara, dosa berikut akan kemudian muncul. Apa itu? Perzinahan. Mereka mulai menonton dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh orang-orang percaya, yang bisa merusak otak mereka, saudara, yang bisa merusak kehidupan mereka untuk selama-lamanya, menyimpangkan kehidupan seks mereka. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa, tetapi ini adalah tanggung jawab orang tua di tengah-tengah keluarga untuk menyampaikan kekudusan hidup sebagai umat pilihan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih parah lagi, ada negara-negara sekarang ini yang mulai hidup, saudara, perkawinan diizinkan antar sesama anggota keluarga, incest. Yang jelas-jelas sejak semula Allah sangat menentangnya. Dan bahkan di sini saudara-saudara, mereka melakukan kemesuman-kemesuman yang tidak pantas, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan hewan. Hal-hal seperti ini semua, saudara-saudara, karena tidak adanya takut akan Allah di tengah bangsa-bangsa pada masa itu. Dan dosa-dosa ini saat ini, saudara, adalah bukan hal yang tidak ada, semakin marak di dunia di masa ini, saudara. Sepertinya dunia saat-saat ini tidak menganggap ada Allah. Moralitas semakin hancur, saudara-saudara. Tapi kita dipanggil untuk memiliki hidup yang berbeda. Rumah tangga kita dipanggil sebagai umat pilihan untuk memiliki cara hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Dan itu hanya mungkin terjadi, saudara-saudara, apabila kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bertobat, meninggalkan semua, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenarannya. Hanya kekudusan Allah yang memampukan kita untuk menghancurkan dan melawan segala hawa nafsu dunia. Hanya kekudusan Allah yang memampukan kita untuk hidup sebagaimana standar Allah ilahi menciptakan kita yang sesungguhnya, saudara. Itu memiliki kekudusan ilahi di dalam kita, moral ilahi yang sungguh-sungguh baik. Dan itu mengandung sukacita yang sejati, mengandung damai yang sejati, mengandung kebahagiaan yang sejati. Saya percaya orang yang hidup dalam perzinahan tidak penuh sukacita, tidak tenang jiwanya, selalu tertuduh, selalu merasa tertekan, saudara-saudara, dan bisa menimbulkan banyak penyakit. Juga orang-orang yang tidak hormat kepada orang tua akan merasakan, saudara-saudara, rasa tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Dia merasa terkutuk. Orang yang berhubungan dengan para peramal-peramal, orang-orang pintar, saudara-saudara, para dukun-dukun, adalah orang yang selalu dihantui hidupnya dengan berbagai macam cara-cara iblis untuk, saudara, senantiasa membuat dia gelisah, membuat dia merasa, saudara, kurang ini, kurang itu, selalu tidak bergembira, tidak bahagia hidupnya, merasa tertekan,
dan merasa ada yang menghantui hidupnya. Orang yang cara hidup seksualnya saudara-saudara tidak kudus adalah orang-orang yang selalu merasa gelisah hidupnya, tidak tenang hidupnya, merasa dikejar-kejar oleh dosanya, merasa tertuduh, merasa bersalah. Ini bukan sukacita yang sejati. Itu bukan kedamaian yang sejati. Itu bukan kebahagiaan sejati, saudara. Tetapi di dalam kekudusan Allah. Kehidupan di dalam kekudusan Allah. Yang sungguh-sungguh kita miliki dalam diri kita karena pemberian oleh Yesus Kristus. Yang menebus kita dari dosa. Membebaskan kita dari dosa. Dan inilah kebahagiaan sejati. Inilah sukacita sejati. Inilah damai yang sejati, saudara-saudara. Karena apa? Saudara bisa menikmati seks dengan benar di dalam kehidupanmu bersama pasanganmu yang sah. Kau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau menikmati sukacita hidupmu, saudara-saudara, dalam pernikahanmu dengan tidak mengumbar hawa nafsu secara bebas, tetapi menikmatinya dalam kasih karunia Tuhan. Engkau hidup di bawah anugerah Allah, saudara-saudara. Engkau hidup di bawah kebenaran Allah, tidak melalui para peramal-peramal. Penasihatmu adalah firman Allah. Penasihatmu adalah kebenaran Allah. Engkau melihat anak-anakmu takut akan Allah karena engkau memberi teladan dan mengajari mereka kebenaran. Engkau melihat anak-anakmu, saudara-saudara, senantiasa bersandar, bergantung kepada Tuhan. Anak-anakmu menghormati engkau. Bukankah ini satu kebahagiaan sejati dan sukacita yang sesungguhnya? Hanya terjadi, saudara, kalau kita mau hidup sebagai orang kudus di dalam Tuhan. Kita mau hidup di dalam apa yang Allah berikan. Bukan apa yang kita usahakan, tetapi apa yang Allah berikan, yaitu kekudusan Allah. Di dalam darah Yesus yang telah membasuh kita. Kita hidup dalam kebenaran itu, saudara. Bukan dengan kemampuan dan kuat kuasa kita, tapi karena kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita bertobat. Kalau kita datang pada Kristus, kita menyerahkan hidup kita. Kita mau hidup dalam kebenarannya sebagai orang benar. Dan saya yakin, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kehidupan sukacita, bahagia, dan sungguh-sungguh kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Tuhan. Mari hidup dalam kekudusannya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu sudah Engkau berikan. Kami hidup di dalamnya Tuhan. Dan kami percaya kami hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.